Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai instalasi WordPress di Lemstack atau Linux, Nginx, MySQL atau MariaDB dan PHP FPM. Untuk testing ground menggunakan cloud server $5 di DigitalOcean. Jadi kita pakai yang $5 untuk pembelajaran. Oke, saya siapkan subdomainnya terlebih dahulu. Jadi kita menginstal di instalasi WordPress ini di server dengan command line and only atau CLI based server. Jadi tidak ada antarmuka atau GUI atau control panel sama sekali di server tersebut. Jadi untuk keamanannya biasanya jauh lebih terjamin dibandingkan daripada akan menggunakan control panel gratisan atau open source. Berbeda kalau misalnya akan menggunakan control panel berbayar seperti Plex Panel atau cPanel WHM. Jadi biasanya dari segi security, keamanan server dan jaringan jauh lebih aman dibandingkan akan menggunakan control panel, dan performanya dan kehandalan dan penggunaan resource server atau sumber dayanya jauh lebih rendah dibandingkan menggunakan control panel. Jadi karena konsumsi RAM dan CPU itu digunakan juga dengan control panel. Jadi kalau tanpa GUI atau tanpa control panel itu resource servernya bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk website tersebut. Jadi saya coba di website saya, lalu sorry laptopnya agak lemot, laptop murah maklum. Nanti kalau ada uang beli Apple Malang. Lem. Jadi nanti kita di mesin pembelajaran ini kita pakai software yang paling terbaru atau yang paling mutakhir seperti PHP 8.0 atau MariaDB 10.05. Jadi paling baru dan untuk kerentanan atau
booknya biasanya sudah ditambal atau di patching, biasanya seperti itu. Mungkin kalau menggunakan control panel tertentu biasanya ada developer atau pembuat panel tersebut membandel software mereka dengan PHP yang seperti dengan paket-paketnya dibatasi. Misalnya kalau akan menggunakan server tanpa control panel, akan bisa menggunakan atau meracik server sesuka akan. Jadi tidak ada batasan, jadi akan bisa berkarya sesuka akan di server tersebut. Jadi tidak terpaku dengan aturan baku pada control panel yang bersangkutan. Misalnya Black Obsidian 18033, dia menggunakan MariaDB 10.3. jadi dan kalaupun agan ingin melakukan upgrade database server, itu biasanya lebih rumit dan membuat sistemnya malah rusak. Jadi tidak seperti server tanpa panel. Dan juga si panel WHM, dia batasnya di MariaDB 10.3 atau 10.4 kalau tidak salah. Jadi mereka sudah membandel control panel tersebut dengan paket-paket atau software sesuai regulasi mereka. Jadi mungkin mereka memiliki pakem sendiri dalam hal software tersebut. Kalau saya biasanya hampir semua server saya tanpa control panel dan aksesnya hanya dengan terminal Linux. Jadi tidak ada antar muka control panel sama sekali. Biasanya lebih aman atau lebih secure dari serangan black hat atau hacker. Biasanya seperti itu, yang saya ketahui seperti itu. Dan kita juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk beli lisensi control panel, karena software yang dipakai kan semuanya open source, jadi softwarenya gratis semua, dan kita hanya perlu mengeluarkan uang untuk menyewa server atau VPS. Sorry, ini kok low lambat. Namun mungkin untuk end user yang tidak terbiasa dengan Linux, mereka lebih condong menggunakan control panel, karena mungkin mereka memandang dari segi kemudahan dan manajemen pada website mereka. Kalau tanpa control panel ini mungkin lebih cocok untuk pengguna advanced user yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah Linux.
Oke, kita coba membuat satu buah mesin virtual dengan sistem operasi Ubuntu 20.04 dan cukup yang $5 atau sekitar 65.000 per bulan. Itu untuk menampung satu buah website sudah lebih dari cukup. Misalnya satu buah website dengan traffic 1000 per hari biasanya sudah lebih dari cukup. Nah, untuk kalau situs web agen targetnya ke visitor lokal, bisa ambil data center Singapura atau region Singapura karena koneksinya ke Indonesia jauh lebih cepat dan koneksi ke server IEX lebih cepat. Kalau situs web agen targetnya seluruh dunia, bisa menggunakan data center New York atau San Francisco. Kalau Eropa ke Indonesia biasanya koneksinya lebih delay atau lebih lama, kurang cepat. Dan biasanya kalau data center Amerika yang lebih cepat biasanya Seattle dan Los Angeles. Mereka koneksinya ke Asia cepat, Seattle dan Los Angeles. Karena Digital Ocean hanya menyediakan New York, San Francisco, untuk region Amerika Serikat kita ambil New York 3. Lalu passwordnya biar gampang pakai password generator. Kalau saya mungkin sudah bosan dengan dunia seperti ini, dunia IT virtualisasi, karena sudah cukup lama berkecimpung di dunia server sejak tahun 2014. Jadi sudah ngelontok istilahnya. Oke, pakai domain devknot35.com. Saya sudah bosan, dan itu pun kalau ada kerjaan kadang malah nggak saya kerjakan, kadang malah saya tinggal ngopi kadang. Entah mungkin karena saya yang males atau gimana. Jadi akan saya ajari step by step, mulai instalasi Lamstack dan WordPress di server tanpa antarmuka GUI atau user interface atau graphical user interface. Oke, kita login ke terminal. Bisa pakai, kalau saya menggunakan desktop environment Genome di Ubuntu LTS desktop, saya biasanya pakai ini, atau bisa kalau akan pakai Mac atau Windows bisa pakai Putty SSH Client. SSH root at IP address lalu port. Kalau untuk default portnya tidak perlu diganti terlebih dahulu, kita menggunakan konfigurasi standar. Karena servernya masih baru atau baru di deploy, kita perlu melakukan update pada sistemnya, run apt update.
apt upgrade. Kalau untuk server tanpa panel, kalau saya lebih condong ke sistem distribusi Ubuntu LTS. Jadi Ubuntu LTS maupun Debian, karena dukungannya cukup panjang, sekitar 5 tahun, dan ditambah extended life support sampai 5 tahun, jadi sekitar 10 tahun, persis seperti CentOS 7, sekitar 10 tahun, dan itu cukup stabil untuk kebutuhan lingkungan production server. Jadi jangan sekali-kali menggunakan operating system yang sudah EOL atau end of life atau sudah dihentikan, dimana vendor OS tersebut tidak akan memberikan pembaruan atau patch security. Jadi karena memang sudah EOL atau istilah kasarnya sudah mati, seperti itu kurang lebih. Jadi usahakan menggunakan sistem operasi yang masih di maintain atau dipelihara oleh vendor seperti Debian, Ubuntu, FreeBSD atau CentOS. Kalau yang berbayar mungkin bisa Red Hat atau Windows. Kalau Windows mungkin akan harus berhadapan dengan lisensi, karena lisensi Windows Server setahu saya tidak murah. Jadi itulah mengapa kebanyakan server di dunia menggunakan Linux ketimbang Windows. Jadi kurang asik kalau pakai Windows, menurut saya terlalu kaku, tidak asik kalau menggunakan Windows. Hampir mayoritas perusahaan-perusahaan besar hosting di dunia servernya berdiri dengan Linux. Kalau saya basicnya orang hardware dan software, merangkap jadi kadang jadi CS juga. Oke, karena sekarang kita mulai instalasi Lamstack. Langsung kita install Nginx menggunakan repository default Ubuntu apt install Nginx y. Kalau menggunakan misalnya Nginx extra, bisa misalnya untuk menjalankan modul fastCGI case, bisa akan menginstal Nginx extra. Biasanya include modul fastCGI case. Jadi untuk backend dynamic cache. Jadi untuk cache PHP dari sisi backend servernya. Kalau ini untuk pembelajaran biar tidak terlalu rumit, kita pakai default Nginx. Lalu selanjutnya kita install software property common, lanjut install database servernya. Saya save IP, password,
saya sudah ngelontok biasanya untuk konfigurasi biasanya 1 jam selesai. Lalu run sistem update sekali lagi, lalu install MariaDB. Oh ya, untuk DNS resolving bisa menggunakan DNS Google. Jadi kita untuk resolve nya biar lebih cepat, untuk download paket ke server kita lebih cepat, bisa menggunakan DNS Google seperti name server 888 dan name server 8844. Kalau saya membagikan ini karena pure membagi, tidak cari uang. Kalau uang sudah punya kan. Katanya nyimpan ilmu dosa katanya. Biar nggak dosa, saya share gratis di YouTube. Lalu kita restart database servernya untuk mendapatkan akses password root temporary untuk MariaDB. Lalu kita amankan instalasi MariaDB yang baru kita pasang di server. SQL secure installation, cukup tekan enter, switch to Unix socket authentication, pilih no, change the root password, yes. Kita passwordnya bikin sama saja dengan password root di VPS. Remove anonymous user, jadi kita pilih yes. Jadi user anonymous, jadi user tanpa password tidak akan dapat mengakses ke database server kita. Lalu login root remotely, kita yes, pilih yes. Jadi akses login secara remote ke server kita, misalnya dari server luar ke server yang baru kita setting ini tidak akan bisa menjangkau. Jadi untuk keamanannya lebih terjamin, kecuali akan menjalankan replikasi atau MySQL replikasi atau Galera cluster. Lalu tes database kita disable dan reload privilege tabel database-nya, yes, exit. Lalu kita cek verifikasi MySQL, versinya MariaDB 10.58, ini paling terbaru. Bisa akan cek di situs official setnya di MariaDB. Usahakan kalau ini paling versi stable paling terbaru. Kalau si panel WHM setahu saya mereka di 10.03, jadi versi 10.03 si panel WHM MariaDB 10.3 setahu saya. Terakhir saya mengkonfigurasi beberapa minggu yang lalu, dan biasanya sering dapat job untuk si panel WHM. Dan untuk 10.4 mereka belum support, tapi kurang tahu untuk sekarang. Dan ini di fitur biasanya kalau upgrade sendiri malah membuat sistemnya malah error. Nah, kalau untuk server produksi usahakan menggunakan, kalau Ubuntu usahakan menggunakan yang
rilis LTS atau long term support. Jadi kalau menggunakan Ubuntu misalnya 20.10 itu mereka dukungannya cuma setahun, biasanya hanya untuk development, jadi bukan stable production tapi development. Untuk lingkungan produksi kurang stabil. Lalu kita install PHP 8. Kita menggunakan repository atau PPA, personal packet archive Ondrej Suri, PPA Ondrej Suri, PPA Ondrej. Dan ini pun juga support multi PHP, jadi support multi PHP FPM. Jadi agen bisa mengkonfigurasi PHP FPM sesuka agen, mulai dari PHP 56, PHP 70, PHP 71, PHP 72, 73, dan paling mutakhir PHP 80. Kita tambahkan terlebih dahulu repository Ondrej. Mungkin jarang yang share untuk teknikal seperti ini. Apt update. Setelah itu kita install PHP 80 FPM. Nah, agar mudah kita menggunakan DNS Cloudflare IP dev, kita add arecord, DNS arecord, dan www record. Bisa pakai cname atau arecord. Dev www dev dan cukup enable DNS nya saja untuk development. Lalu kita siapkan konfigurasi server block atau virtual host. Kalau di Apache sebutannya virtual host, kalau di Nginx server block. Langsung kita kopas, nanti diambil poin-poin pentingnya saja.
Jadi kita install CMS WordPress di fresh subdomain. Jadi kita ganti variabel atau len your domain. yourdomain.com dengan dev knot 35.com, lalu replace L. Jadi kita nanti menggunakan plain URL atau tanpa sertifikat SSL. Fast CGI pass. Sorry. Oke. Kita restart servernya terlebih dahulu. Lalu kita cek PHP FPM pull directive. FPM pull di www.config. Lalu pastikan untuk variabel soket PHP FPM sama persis dengan yang digunakan di server blog. Fast CGI pass. Jadi menggunakan koneksi Unix socket, bukan TCP/IP. Kalau TCP/IP seperti ini, TCP/IP seperti ini. Kalau Unix socket connection seperti ini. Lalu kita perlu menghapus variabel ini karena ini variabel untuk fast CGI case. Kalau ini untuk modul HTTP 2, jadi perlu di enable. Untuk ini rewrite sitemap XML untuk plugin WordPress. Karena tanpa sertifikat SSL kita bisa melakukan komen pada len ini, atau mungkin bisa malah dihapus seperti ini.
dihapus. Kita buat direktorinya terlebih dahulu. Mcdir p path ke domain, lalu masuk ke direktorinya, lalu kita download file WordPress. Lalu ekstrak file tersebut. Setelah itu setting ownership untuk file dan folder. Untuk server Ubuntu biasanya menggunakan www.data. Lalu edit, kita buat server block di bawah directory set available. Lalu save, Ctrl O, enter, Ctrl X untuk keluar. Lalu kita bikin database. Kita perlu membuat symbolic link. Untuk mengaktif atau untuk mengenable virtual host atau server block yang baru kita buat barusan. Seperti ini kita buat symbolic link atau symlink. Nah, setelah itu kita perlu membuat database dan database user.
password bisa di random. Lalu masuk ke MariaDB interface. Agar mudah, kita baik database name dan database user kita samakan. Jadi akan tidak perlu menggunakan misalnya phpMyAdmin atau adminer. Jadi untuk keamanan atau security servernya jauh lebih terjamin atau lebih aman. Lalu exit. Setelah itu kita restart web server dan PHP FPM. Sorry, ada yang error, invalid number LAN 29. kurang variabel ini dites. Oke, syntax is okay, service nginx restart. Lalu juga restart PHP FPM 80. Setelah itu lanjut kita open subdomain yang baru kita settingkan server block tadi. Oke, sudah. Continue. Let's go. Lalu kita input database name, username database, dan passwordnya tadi yang tadi sudah kita buat di antarmuka GLI MariaDB tadi. Database name, username, password. Database host cukup localhost karena server databasenya di mesin yang sama, kecuali kalau akan menggunakan replikasi MySQL atau replikasi MySQL seperti di Digital Ocean, jadi mungkin akan perlu mengganti variabel database host. Untuk prefix tabelnya bisa diganti sesuka akan, misalnya tempe 22 misalnya, atau tempe
tempe22 misalnya, lalu klik submit, lalu run installation. Untuk set titelnya bisa diisi dengan URL subdomain. Username usahakan jangan menggunakan admin, biasanya username-nya kita random. Tidak masalah menggunakan admin, namun untuk prefix user loginnya perlu diedit di database-nya. Jadi untuk keamanan loginnya akan jauh lebih aman. Tidak masalah menggunakan admin, jadi yang terpampang di postingan WordPress usernya admin, namun user loginnya bukan admin. Untuk password kita menggunakan default. Kita untuk email bisa agen isi sesuai dengan email address agen. Lalu install WordPress. Oke, sudah terinstall, kita login. Oke, dari sini sudah selesai, namun jangan lupa untuk membenahi file permission pada file wp-config php. Default WordPress 644, namun disarankan menggunakan 44. Jadi hanya bisa dibaca tanpa read atau editing. Jadi setelah instalasi, biasanya setelah instalasi WordPress, kita perlu membenahi file permission pada wp-config, karena karena owner permissionnya user dan publik, dan bisa mengedit. Kalau 644 red, kalau saya biasanya 444. Kalau untuk situs yang lebih lama atau hardening security-nya sudah dilakukan pada WordPress, biasanya disarankan ke 444. Kalau 644 karena situs baru, karena WordPress-nya masih baru, kita set rule-nya ke 644. Oke, dari sini sudah selesai dan WordPress sudah terinstall. Kita sambung di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.